Sifat yang ketiga, ketidakpastian posisi elektron. Karena berada pada state kuantum, maka posisi elektron tidak bisa dipastikan. Ini maksudnya, kalau Anda masih menggunakan pemahaman bahwa elektron mengelilingi inti atom, seperti gambar-gambar yang sering kita lihat, seperti ada sebuah lintasan elektron, maka Anda harus mengubah pandangan Anda. Karena sebenarnya posisi elektron di sekitar inti atom itu adalah seperti kabut yang selalu bergerak, berkedip-kedip. Permasalahannya, ilmuwan tidak bisa menentukan di mana posisi pastinya elektron. Karena apabila kita menggunakan penjelasan fisika klasik, akan dengan mudah kita bisa menentukan posisi partikel, posisi materi, dengan melihat arah geraknya, berapa kecepatannya, maka akan bisa dihitung. Tetapi sangat berbeda dengan posisi elektron. Tidak bisa sama sekali ditentukan di mana posisinya. Karena dia selalu berkedip muncul, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Dan kita juga tidak tahu bagaimana cara dia berpindah. Jadi yang dipakai akhirnya adalah sebuah persamaan probabilitas kemunculannya yang lebih dikenal dengan persamaan wave function. Kaum rasionalis dan materialis kembali terperangah. Bagaimana mungkin building block of reality ini tersusun dari probabilitas, terdiri dari hanya potensi-potensi, bukan sebuah kepastian. Hingga muncul juga teori spekulatif yang dinamakan multiple universe. Maksudnya, dari saat kolaps, seorang observer mengamati wave function ini, maka mereka menganggap bahwa state probabilitasnya tadi tidak lenyap, tetapi membentuk dunia yang lain, dunia yang berbeda. Jadi ada banyak dunia. Di dalam dunia metafisika, kita mengenal ada yang dinamakan alam khayal, state, yang dimana pada alam ini segala kemungkinan bisa terjadi. Mungkin bagi praktisi spiritual jalur kesufian, disinilah letak jebakan pertama yang dinamakan alam khayal. Kadangkala apa yang dilihat, disangkanya adalah telah mencapai derajat ini itu, atau bertemu dengan seseorang. Ternyata itu hanya state khayal. Bisa jadi itu juga hanya permainan pikiran dari jin pada alam khayal. Oke, kita akan melanjutkan pada fenomena selanjutnya, yaitu fenomena tunneling. Peristiwa yang terjadi saat observasi terhadap level kuantum ini adalah mengamati elektron yang energinya tidak mampu menembus penghalang karena potensi energinya lebih tinggi, tapi dia tiba-tiba pop up. Seakan-akan menembus, tapi bukan melewati, alias muncul tiba-tiba di luarnya. Ibaratnya seperti Anda mau melewati sebuah pembatas yang besar, yang tebal, bisa itu dinding, bata atau dinding besi. Energi Anda tidak akan cukup untuk bisa menembusnya. Tetapi pada state kuantum, ibaratnya Anda tiba-tiba menempel, kemudian pop up di sebelahnya. Nah, itu yang terjadi pada level kuantum. Tentu saja ini sangat meledakkan pikiran rasional. Dan fenomena ini dikatakan oleh profesor teori fisika kuantum dari ITS yang bernama Agus Purwanto, yang memberikan penjelasan pada pernyataan Al-Ghazali tentang pemahaman terhadap realitas,
pada level terkecil yang selalu tercipta secara baru. Artinya keadaan alam ini selalu berkedip secara cepat antara musnah dan tercipta. Dalam pemahaman agama dikatakan bahwa Tuhan tidak pernah berhenti sesaat pun untuk mencipta, alias Tuhan selalu sibuk dan tidak pernah berhenti sekejap pun. Hal ini bagi sebagian orang akan terdengar aneh, tapi bagi para penempuh jalur sufi, hal ini begitu mudah untuk dipahami. Bahkan bagi dunia medis yang akan kita pahamkan pada level sel manusia, level yang lebih besar dari kuantum, dari atom menjadi molekul, menjadi DNA, menjadi sel. Di level ini, secara medis dinyatakan bahwa manusia dari material pembentuknya itu sebenarnya secara sempurna setiap 13 tahun sekali akan berganti material fisiknya. Jadi fisik Anda sekarang itu total berbeda dengan fisik Anda 13 tahun yang lalu. Karena sel-sel ini selalu berganti, dan akhirnya membentuk Anda yang benar-benar berbeda. Pada coretan video murid nakal yang lain, teori perubahan pada level atomik ini akan digunakan untuk menjelaskan mukjizat perubahan tongkat Nabi Musa. Ini lebih menarik, yang akan membuat para penyihir tiba-tiba bertekuk lutut, alias lututnya ditekuk-tekuk dan mendadak beriman. Fenomena selanjutnya, entanglement atau keterbelitan. Fenomena ini menghasilkan sebuah pemahaman tentang spontaneous action at distance, aksi spontan meskipun berbeda jarak, yaitu suatu state keterpengaruhan dua partikel kuantum yang pernah terbelit dalam suatu sistem. Apabila dijauhkan dengan suatu jarak, maka secara spontan akan terpengaruh. Dan yang membuat mind blowing adalah berapapun jaraknya partikel tersebut, akan tetap terjadi keterpengaruhan yang spontan. Meski awalnya teori ini dikritik habis oleh Einstein, bahwa tidak mungkin keterpengaruhan itu merambat melebihi kecepatan cahaya. Tapi atas percobaan seorang yang bernama Bell beberapa tahun kemudian, ternyata memang inilah yang benar yang terjadi pada level kuantum. Sungguh banyak hal yang mengherankan kalau kita berpikir secara rasional. Sungguh menyulitkan, bahkan akan membuat fisika klasik akan kelepek-kelepek bila memahami ini dengan pemikiran rasional. Kesimpulannya, belajar fisika perlu bagi para praktisi metafisika, dan belajar metafisika perlu bagi fisikawan. Pesan murid nakal, jaga kewarasan, jaga kesabaran, salam asik-asik.